Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nasihatil wallahi faqad faza bi taqwa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah. Jadi kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Ada banyak penjelasan dalam kitab-kitab tauhid itu maknanya dan uraiannya. Dalam kitab yang berbeda itu diterangkan annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Jadi artinya sesungguhnya Allah itu tidak ridho. Jadi Allah yang tidak ridho, itu pendapatnya ulama ya. Dan banyak dalil yang menyebutkan begitu. Tidak ridho apa? Ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Kalau Allah itu disekutukan dengan apapun dan dengan siapapun dalam beribadah. La malakun muqarrabun, tidak juga boleh disekutukan dengan para malaikat yang dianggap dekat sama Allah. Wala nabiyyun mursalun, juga tidak boleh disekutukan dengan nabi yang diutus oleh Allah. Jadi hak-haknya Allah itu tidak ada di malaikat, juga tidak ada di nabi. Ya, hak-haknya Allah itu hak menghapus dosa, hak untuk diibadahi dan seterusnya dan seterusnya. Ada di Allah saja, tidak di yang lain-lain. Maka dalam kitab yang sudah pernah dibahas bulan yang lalu, itu judulnya Al-Dhabahu li Ghairillah. Kalau diurut di kitab itu bisa ditampilkan Al-Dhabahu li Ghairillah itu ada di bab yang ke 10, tidak salah begitu ya. Al-Dhabahu li Ghairillah. Kemudian sekarang membahas bab yang ke-11. Ada kemiripan dengan bab yang ke-10. Bab yang ke-10 itu adzabhu li ghairillah, menyembelih binatang bukan diniatkan untuk Allah, tidak diniatkan untuk Allah. Dari situ pernah dibahas, itu ada dawuhnya Rasulullah, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka juga karena lalat. Itu sudah dibahas, tidak usah diulangi lagi. Artinya sekecil-kecil pun apa yang dimiliki oleh seseorang itu harus dipakai untuk Allah. Itu kita semuanya sebagai orang bersyahadat itu dikunci dengan ayat Al-Quran, inna sholati, terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perhatikan yang ketiga itu. Kalau yang pertama dan yang kedua, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan ibadahku, itu isbatu tauhidil uluhiyah, menegakkan keilahiyahnya Allah itu satu-satunya zat yang diibadahi. Orang Islam sholat dan ibadah. Orang kafir tidak punya sholat. Orang kafir tidak punya ibadah seperti kita. Kemudian yang ketiga, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati. Orang kafir punya hidup, kita juga punya hidup. Sama-sama punya hidup, sama-sama juga punya mati nantinya. Tapi bagi umat Islam keempat-empatnya itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya untuk Allah saja. Jadi kita itu hidup itu hanya untuk itu, untuk ibadah. Hanya saja macamnya ibadah itu bervariasi banyaknya.
Makanya tadi saya sebutkan sekecil-kecilnya yang dimiliki oleh orang harus dipakai untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain-lain. Nah sekarang saya membahas bab yang ke-11. La yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Tidak diperkenankan orang menyembelih untuk Allah di tempat yang dipakai untuk menyembelih selain dari Allah. Jadi gambarannya itu binatangnya itu binatang halal, dibeli dari duit yang halal. Niat menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala, baca basmalah. Tapi tempatnya cari-cari tempat menurut versi dan keyakinan sendiri, seolah-olah tempat itu lebih afdol dipakai untuk menyembelih binatang itu. Ternyata juga dibahas dalam pendapatnya para ulama berdasarkan Quran dan hadis itu. Maka di sini diterangkan wa fi hadzal bab wa fil babis sabiq, bab yang dahulu yang sebelumnya dzukira adzab li ghairillah, disebutkan menyembelih binatang untuk selain Allah. Wa fi hadzal bab yang sekarang ini 11 disebutkan apa? Adzabhu lillah, menyembelih binatangnya untuk Allah. Walakinnahu fi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Tetapi menyembelihnya itu dilakukan di satu tempat yang tempat itu sering dipakai untuk beribadah selain dari Allah. Kaman yuridu ayyudakhiya lillah, seperti orang berniat menyembelih binatang untuk Allah. Fi makanin yudbahu fihi lil asnam, di satu tempat yang sering dipakai untuk menyembelih orang-orang kafir atau orang-orang jahiliyah. Fala yajuzu adzbaha fihi, maka tidak diperkenankan orang itu menyembelih di tempat itu. Mengapa? Li'annahu muwafiqatun lil musyrikin fi dhahiril hal, karena sesungguhnya dia menyerupai orang-orang kafir dalam zahirnya, keadaannya begitu. Nah, kemudian ada keterangan farubbama adkhala syaitan, barangkali pada waktu orang itu menyembelih binatang itu kemudian dibisiki setan. Apa bisikannya setan? Niyatan sayyi'atan, niat yang tidak baik. Fata'taqid, lalu orang itu berkeyakinan adzabh fi hadzal makan afdal, menyembelih di tempat itu adalah afdal. Jadi kalau pakai bahasa yang sederhana, tidak berdele-dele, binatangnya halal, disembelih niatnya kepada Allah, tapi tempatnya, orang itu cari-cari tempat, ternyata tempat yang dituju itu sering dipakai untuk menyembelih orang-orang jahiliyah, di situ dianggap itu lebih afdal. Dikhawatiri ada setan yang membisikkan kepada orang itu bahwa menyembelih di tempat itu adalah afdal. Nah begitu. Tapi ada tetapinya, sebelum membahas itu panjenengan diajak membahas surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Nggak tahu di situ ditulis lengkap tak surat At-Taubah 107 dan 108. Ya. Ada yang berkenan membaca terjemahnya surat At-Taubah ayat 107. Nanti begini, mengapa kok ini bahas masjid gitu ya? Gini Pak ceritanya sebelum masuk dibahas deh. Masjid itu tempat yang suci, yang baik. Bahkan disebut oleh Allah itu adalah masjid. Kalau pakai bahasa sekarang, konstruksinya sama dengan yang lain-lain. Betonesernya ya begitu, bendratnya ya begitu, botol semennya ya itu, semennya itu kokoh tak, ya sama. Tapi kalau oleh Allah nggak boleh dipakai sholat, itu ngapain? Nah itu maksudnya. Lalu nanti ditarik, dianalogikan menjadi binatang disembelih karena Allah. Kok tidak boleh? Nah itu maksudnya. Ini masjid, konstruksinya sama dengan masjid-masjid pada umumnya. Kok tidak boleh? Nah, ada apa? Nah itu ternyata pembahasannya la ilaha illallah itu sampai di situ.
Kalau orang itu tidak meneliti ya seolah-olah nggak ada maknanya apa-apa, ya sudah, la ilaha illallah itu dihafalno aja. Ya. Saya sudah siap nanti kalau ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, saya jawab siapa? Allah. Siapa nabimu, saya jawab siapa? Muhammad. Apa agamamu, saya jawab apa? Ini bukan apal-apalan Mas Bro, gitu loh, sampai beritahu begitu. Ya, bukan apal-apalan. Ini diamalkan dalam kehidupan di dunia itu supaya nanti di akhirat itu kita jadi baik. Sekarang kita balik membahas surat At-Taubah ayat 107 dulu. Monggo. Dan nggih, terjemahannya mawon supaya tidak terlalu panjang. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana. Wes, kita bahas munafiknya dulu. Orang munafik itu berhenti pada zaman Nabi saja atau sampai 2022? Sampai 2022. Di awal surat Al-Baqarah itu Pak, orang munafik itu dicirikan oleh Al-Quran itu menjadi 13 ayat. Tapi orang kafir hanya dicirikan menjadi hanya 3 ayat. Berarti masyarakat itu lebih terjaring, naudzubillah, menjadi orang kafir apa menjadi orang munafik? Karena indikatornya banyak, 13. Kalau kemudian ada orang ngoyo-ngoyo datang ke rumahnya panjenengan atau ke rumah saya lalu memberitahu, Pak, ternyata sama ini munafik. Umumnya kalau orang digitukan seneng apa muring-muring, Pak? Kalau jenengan? Ya sama, muring-muring. Loh ini serius ini, Pak. Kalau di tauhid tidak boleh. Panas sih, sampai itu ternyata munafik. Itu tidak boleh marah. Alhamdulillah, ini ada kelemahannya Mas, saya ini manusia. Nggak ada orang berani itu menunjukkan saya ini munafik kecuali sampean ini bagus, sampean ini baik, sahabat yang setia ini. Ada orang begitu kira-kira Pak? Loh, tapi itu benar loh Pak. Dalam situasi bagaimana Mas, ucapan dan tindakan saya yang disebut kemungkinan jadi munafik nanti saya hilangkan. Jujur aja ya, orang itu cenderung menutupi kesalahannya dan kelemahannya. Sudah ketok salahnya begini, kalau bisa ditutup-tutupi, dialihkan isu ini, isu itu, macam-macam supaya kesalahannya itu tidak kelihatan. Tapi ini sampean jauh-jauh perlu memberitahu saya bahwa saya ini munafik. Alhamdulillah. Saya tanya, masyarakat kita sudah begitu Pak? Umar bin Khattab itu malah mau mencari tahu, tanya sama teman-temannya. Saya sudah cerita kapan hari kan di situ. Ya, tanya sama Hudzaifah, katanya kamu diberitahu Nabi ada sahabatnya yang disinyalir 30 orang itu munafik. Apa termasuk saya? Coba. Malah cari tahu itu Pak. Apa jawabnya Hudzaifah? La azka minka ya Umar. Nggak ada orang baik sampean itu. Nah, itu. Nah ini malah orang lain datang memberitahu, kita nggak usah pergi diberitahu. Alhamdulillah. Berarti mulai besok Pak kita begitu itu sikap kita itu. Ya. Munafik itu selalu ada. Di kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah itu munafik itu ada dibagi dua. Jangan kepengin kayak bagian yang pertama apa yang kedua? Kalau bagian yang pertama itu nifakul asghar, munafik tapi kecil. Kalau diberi amanat khianat itu loh yang jenengan sudah hafal itu loh. Kalau berkata apa? Bohong, lebih baik diam aja. Kalau berjanji, iya, nah, ingkari. Ada nggak orang begitu Pak? Nggak usah dicari, pokoknya ada aja. Munafik besar itu Mas al-farhu bihazimatil muslimin, salah satunya.
Dia senang kalau ada saudaranya umat Islam itu terpuruk, sengsara, itu tambah senang dia. Coba ya, jangan pikir secara sederhana. Ini ada hubungannya dengan ini, munafik besar itu. Al-farahu bihazimatil muslimin. Kok ada saudaranya umat Islam itu yang sengsara, itu tambah seneng, itu loh. Ini munafik. Saudaranya sengsara kok tambah seneng. Ya. Nah, begitu. Makanya umat Islam itu banyak, ada berkelompok-kelompok, itu saudara kita semuanya. Jangan mempersekusi sesama saudara umat Islam, jangan mensengsarakan sesama saudara umat Islam. Tidak ada Pak Ustadz, Pak Kiai yang tidak mengerti innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu apa? Saudara. Tapi kenapa sesama saudaranya kok begitu sikapnya? Loh. Ya. Saya ngaji ini, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak riya. Di mana-mana jamaah ini macam-macam, Pak. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Salafi, ada yang Al-Irsyad, ada ini. Bahkan di Al-Falah itu lu ngomong terang-terangan, Ustaz, saya ini muslimat NU, boleh ikut ngaji? Loh, saya ini tidak ngaji, ini ngaji umat Islam. Sama NU itu kan Islam tuh aku. Ini ngomong terang-terangan sama saya. Ibu-ibu itu, tapi ibu tua bukan ibu muda ya. Ngejak selfie juga sama saya ya. Tidak apa-apa, itu saudara kita semuanya. Ada satu dua berbeda, itu kan bagian dari zahirnya kehidupan, itu begitu ya, wis berkepanjangan. Jadi munafik itu selalu ada. Salah satu cirinya munafik besar itu al-farahu bihazimatil muslimin. Dia senang kalau saudaranya umat Islam itu apa? Sengsara, terpuruk. Jangan. Wis, nah ini orang munafik kok enggak masjid. Ya itu loh. Walladzina takhadhu masjidan diraran, dan di antara orang-orang munafik 12 minal munafiqin, 12 orang munafik mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadharatan. Satu. Lanjut Pak, monggo. Terjemahan berikutnya. Untuk kekafiran, untuk menarik kembali umat Islam yang masuk, ya apa, orang kafir yang masuk Islam ditarik kembali supaya menjadi kafir, dipengaruhi. Wa tafriqan bainal mu'minin, lalu memecah belah di antara umat Islam. Jadi niatnya mendirikan masjid itu. Ya. 4 ciri itu jadi satu di situ. Satu, menimbulkan kemadharatan, yang kedua untuk menarik kembali menjadi kekafiran supaya keluar dari agama Islam, yang ketiga adalah memecah belah di antara umat Islam, yang keempat, monggo, wa irsadan liman kharaba Allah wa rasulahu, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul. Ya. Jadi semacam posko untuk menunggu kedatangan orang-orang yang akan memerangi Allah dan Rasulnya. Nabi di Madinah itu dikejar, mau dibunuh, diperangi. Makanya perang Uhud itu 1-2 tahun setelah Rasulullah di Madinah itu jumlahnya mereka itu banyak, Pak. Wes, kita tidak bahas itu. Selanjutnya yang 108, orang munafik itu selalu sumpah, tapi jangan dipercaya sumpahnya itu. Monggo. Nggih. Oh, yang seterusnya tadi, monggo. Belum tuntas. Mereka dengan pasti bersumpah. Apa sumpahnya? Kami hanya menghendaki kebaikan. Ya wala yakhlifuna in alatna ilal husna. Mereka bersumpah sesungguhnya kami membuat masjid ini hanya sekedar untuk apa? Kebaikan. Jangan dipercaya, munafik. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sedangkan monggo. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta. Ya. Munafik itu, Pak, ya. Tapi kadang-kadang ya saya tidak tahu apa ada orang baik-baik dibayari bisa jadi munafik. Ngerti maksudnya? Apa ada kemungkinan orang baik-baik lalu dibayari li ajlil fulus karena dia dapat uang lalu bisa jadi munafik? Ada nggak? Kau tahu sampai
Ya. Iya. Ini serius Pak, jangan. Akidah itu dipegangi terus. Ya, jangan kita mau dibolak-balik. Makanya tadi pagi itu saya menerangkan begini atau menyimpang sedikit. Wala tusyriku billahi syai'an, dan janganlah kamu wa'budullaha wala tusyriku bi syai'an, beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalimat syai'an ini adalah enggak ada alif lamnya. Syai'an enggak ada, asy-syai'a enggak ada. Nanti maksudnya Pak? Kok kayak misalkan kursiyun enggak ada alnya. Kalau ada alnya, al kursiyu. Syai'an tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya asy-syai'a. Mananya apa itu kalau tidak ada alif lamnya? Nakiro. Maksudnya apa? Umum. Berarti Allah itu bisa disekutukan oleh manusia dengan apa saja. Bahkan mohon maaf dengan dirinya sendiri itu bisa. Sampai kalau iso ngene iso, wah aku kok gitu loh. Jadi sudah memutus rantai antara dirinya dengan Allah. Nanti bab 38 itu 39 itu ketemu begitu itu. Ya. Kapan hari sudah saya ceritakan itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ayat ini menerangkan orang munafik itu bersumpah bahwa mereka itu membuat kebaikan, tetapi Allah menjadi saksi sesungguhnya mereka itu apa? Dusta, goro. Lanjut, perintahnya Allah, larangannya Allah. Janganlah kau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Masjid mana Pak? Zaman Nabi itu maksud saya ini Pak ya. Masjid yang dibangun orang munafik niatnya 4 itu tadi. Dasar munafik ya itu tadi. Maka Nabi, loh maksud saya, wong masjid kok tidak boleh dipakai sholat. Kelirunya di mana? Niat mendirikannya. Kalau Islam tidak begitu, niat mendirikan itu supaya orang syiar agama di masjid itu sholat jamaah bersama-sama. Salah satunya aktivitas di masjid itu di situ. Maka Rasulullah dilarang, la taqum fihi abadan, janganlah kamu sholat di situ selama-lamanya. Kalau tidak boleh sholat di situ, disuruh disolat di mana? Suruh sholat di mana? Monggo. Terus ya Pak. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid apa Pak yang pertama kali didirikan Rasulullah ketika Rasulullah ke Madinah? Masjid Quba. Sampai sekarang masih ada? Ada. Yang sudah pernah haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Ada fadilahnya enggak salat 2 rakaat di situ di Masjid Quba? Apa fadilahnya? Pulang dari masjid salat 2 rakaat dapat uang 30 juta. Kalau dikuruskan umrah berapa sekarang? 30 juta kan? Berarti siapa yang sholat di situ 2 rakaat itu pahalanya sama dengan umrah. Lah umrah berapa? Kan 30 juta. Jangan mikir cek soge ini Arab Saudi kan begitu. Masya Allah. Wes. Jadi sekarang ditarik Mas. Ditarik bagaimana? Dianalogikan iki masjid, sing nyebut masjid itu Allah, tapi nggak boleh dipakai apa? Sholat. Ngapain? Nah itu tadi Pak. Ini binatang, onta, nadarnya sendiri, duitnya sendiri, lalu kok tidak boleh disembelih di satu tempat? Niatnya, gitu loh maksudnya. Maka itu tidak banyak keterangannya di dalam bab ini Pak. Yang berikutnya dari Thabit bin Dhahhak, an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala nadara rajulun ayyan khara ibilan bibuana fasa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada terjemahnya Pak Wahid di kitab itu bab yang ke-11. Oh enggak, saya sendiri yang menerjemahkan. Ya. Ada orang nazar menyembelih unta bab 11. Monggo. Nggih. Seorang yang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buana itu kharijal Madinah Pak, di luar Madinah itu orang Madinah, di dalam begitu di rumahnya di Madinah, tapi dia mau keluar menyembelih unta di sana. Bahasa hadisnya nadara rajulun ayyan khara ibilan bi Buana.
ada orang nazar menyembelih unta di Buana. Sekarang saya tanya Bu, unta itu halal apa haram? Kalau minyak babi cap unta? Minyak babi cap unta kok? Tapi kalau minyak unta cap babi? Ya sudah jelas halal unta itu. Tapi ini ada orang nazar menyembelih unta di satu tempat yang namanya Buana. Fasa'ala Nabi, lalu orang itu tanya sama Nabi. Sekarang saya tanya panjang, ngapain mau untanya sendiri, mau dituntun sendiri, disembelih sendiri? Pak sampai tanya sama Nabi sebelum dilaksanakan. Ini at-takdzir fil wuqu'i minal khata'. Dia sangat berhati-hati jangan sampai salah. Sudah jelas ngerti ini barang halal, tapi karena tidak lazim disembelih di sana, daerah sana jauh, maka dia mau tanya sama Nabi, boleh enggak Nabi? Boleh apa enggak Pak? Loh, jangan boleh dulu, Bang, belum dibaca sampai selesai. Ya, orang itu baru tanya sama Nabi kok. Fasa'ala Nabiyya, sebelum Nabi menjawab, Nabi tanya sama orang itu, ngapain kok sana itu? Dan tolong panjangan catat, setiap pertanyaannya Rasulullah itu kandungan syariatnya kuat. Sama halnya dengan pertanyaannya sahabat ke Nabi. Kalau sahabat ditanya sama Nabi, dikandung maksud ada syariat apa yang belum diterangkan, nanti saya laksanakan. Jadi sahabat itu selalu tanya ada hukum apa, ada syariat apa Nabi. Tanyanya itu begitu. Nanti saya laksanakan. Kalau saya belum melaksanakan. Beda dengan pertanyaan kita. Kalau pertanyaan kita itu kenapa katanya? Enggak, Ustaz, tanya tok. Nah kan begitu. Sahabat itu gitu. Ya. Sekarang Nabi balik tanya sama orang itu. Monggo, apa pertanyaannya? Lalu orang itu bertanya kepada Nabi SAW. Nggih. Nabi pun bertanya, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad. Pak, sampeyan menyembelih aja ke sana. Apakah di sana pernah ada berhala-berhalanya jahiliyah? Lah ini syariat, Pak. Ya. Kalau orang biasa tanya enggak ada hubungan syariat plus. Oh, Nabi itu sumber hukum ya. Lah orang biasa kayak panjenengan itu bukan sumber hukum, Pak. Sumber apa? Ya. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Apakah di sana itu ada berhala-berhala jahiliyah? Jawabannya sahabat, monggo. Para sahabat menjawab, tidak. Lah, enggak ada Nabi, bersih. Tanya lagi Nabi, monggo. Beliau bertanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari mereka? Hal kana fiha 'idun min ayadihim? Pak, ada upacara-upacaranya jahiliyah enggak di sana tuh? Zaman kok adoi ke sana itu. Kok di Buana itu? Jawabannya sahabat? Mereka menjawab tidak. Lah, enggak ada Nabi, bersih. Perintahnya Rasulullah setelah itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nazar itu, akan tetapi tidak boleh dipenuhi suatu nazar yang mencari ridho Allah dan nazar perkara yang di luar hak milik seseorang. Karena orang itu, para sahabat itu meyakinkan Nabi tidak ada berhalanya, tidak ada upacara-upacara bekas-bekasnya, tidak ada. Maka perintahnya Nabi, aufi binadrika fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Tunaikan Pak nazar itu. Tapi sampean tidak boleh menunaikan nazar karena maksiat atau nazar yang secara zahir anak Adam itu tidak mampu. Nah, sekarang saya tanya yang ikut ngaji ini hasilnya. Ini bisa jawab benar berarti itu masuk pelajarannya. Halo? Siap? Apakah Nabi membolehkan orang itu menyembelih unta di Buana tadi? Boleh apa tidak? Boleh. Dua. Apakah bolehnya itu boleh mutlak atau boleh bersyarat? Apa syaratnya? Nah, namun demikian
Dalam kitab itu ada keterangan farubbama adkhala syaitan fi qalbika niyatan sayyi'atan fata'taqid anna dzabaq fi hadzal makan afdal. Ketika sudah tidak ada berhalanya sama sekali dan seterusnya, namun sebenarnya kalau orang itu mau at-takdzir, berhati-hati. Siapa yang bisa menjamin ketika dia menuntun unta di sana, kemudian menyembelih di sana, nguliti di sana, di tengah-tengah itu setan membisikkan sepersekian detik di dalam hatinya orang, ini memang bapakmu dulu kaya gara-gara nyembelih unta di sini. Ngerti maksudnya Pak? Ya. Saat itu nggak ada apa-apa Pak, tapi siapa tahu? Ya, dalam prosesinya itu kemudian itu. Makanya tadi saya tanya, bolehnya itu boleh mutlak apa boleh bersyarat? Kalau orang yang memegang teguh akidah tauhid adalah at-takdzir fil wuqu'i minasyirki minal khata', maka dia berkewajiban untuk berhati-hati jangan sampai kemudian dia salah di dalam melakukan itu tadi. Ini juga bisa ditarik di mana-mana. Saya ngaji di tempat ini, lalu orang itu punya keyakinan tempat ini tempat yang afdol. Siapa yang menunjuk tempat itu afdol? Ngerti maksud saya Pak? Saya berdoa di tempat ini itu tempatnya saya mencari sendiri loh ya. Tapi kalau saya ngomong saya berdoa di Raudhah, yaitu di sana itu antara batas rumahnya Rasulullah sama mimbar, saya yakin ini tempat yang afdol. Bener Pak? Halo? Bener tak? Untuk berdoa karena ada dalilnya. Ya. Tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan di tempat itu adalah tempat yang afdal, lalu orang punya keyakinannya sendiri bahwa ngaji tempat ini adalah afdal, berdoa di tempat ini adalah afdal, menyembelih di tempat ini yang afdal, berarti orang itu merekayasa, membuat sendiri. Nah, di situ loh yang sebenarnya itu bisa ditarik kemana-mana. Mohon maaf tak selipkan Pak. Apa betul hari Jumat itu hari yang dianggap sebagai Sayyidul Ayyam? Jawabannya? Jangan ragu-ragu loh Pak, sampai ngomong saya ini memancing tok. Nah, jawabannya betul kan? Ada sholat Jumat, disunahkan baca kafi, disunahkan ini dan sebagainya, betul ya? Ini kalau tidak sampai tidak saya beritahu Pak. Saya ke masjid-masjid itu, mohon maaf, dulu itu kalau malam Jumat itu ada mereka itu baca Yasin semuanya kalau hari Jumat itu masjidnya. Saya ya naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak riya, hampir setiap hari pindah-pindah masjid. Tapi karena gencarnya orang dakwah, Mas, Jumat itu baca disunahkan Al-Kahfi, betul Pak ya? Sekarang berubah semuanya. Siapa yang menyebutkan bahwa Jumat itu baca Yasin itu afdal? Kalau Jumat membaca Kahfi afdal, bener nggak? Ada dalilnya toh? Ya, walaupun sampean kapal kan begitu. Pokoknya ada kan gitu aja Pak ya. Di mana Mas? Itu di kitabnya Pak Ustadz kan gitu ya. Ada betul. Nah itulah mah harus pakai dalil. Orang tidak boleh merekayasa seenaknya sendiri. Ada pertanyaan pancingan berkaitan dengan ini tadi ya. Kalau tadi zahirnya masjid tidak boleh pakai sholat. Unta halal mau disembelih di sana, ada syaratnya kata Nabi. Nah sekarang orang membaca, orang berdoa, orang mengaji. Nah sekarang tak pancing. Pertanyaan pancingan. Apakah berdoa di dekat makamnya Rasulullah itu tempat yang afdal? Saya menjawab Pak. Saya mikir mulai tadi pagi itu Pak. Halo? Tinggal pilih iya apa enggak gitu aja. Sebelum menjawab iya atau tidak, jenengan urut. Ada enggak keterangan dari Rasulullah berdoa di kamarnya Nabi itu afdol? Wong Nabi dimakamkan di kamar ya. Nah, apakah setelah Rasulullah wafat itu bisa berubah hukum? Ya nggak bisa. Sehingga ada produk hukum lagi.
Sehingga pertanyaannya, apakah berdoa di dekat makamnya Rasulullah, satu kotak di kamarnya Nabi itu tempat yang afdal? Jawabannya tidak. Pikiran begini bukan berarti merendahkan Nabi, bukan. Itu justru proporsional, menunjukkan yang sebenarnya. Kadang-kadang jamaah angel tuturannya Pak. Lah raudhah Ustaz. Nah, jangan dirubah pertanyaannya, yang saya tanyakan satu kotak, bukan raudhah. Kalau raudhah sudah jelas, tidak ada perbedaan, tidak ada khilaf. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah saya, berarti dinding rumahnya Nabi tadi. Bukan di kamarnya Nabi. Yang saya tanyakan tadi di mana? Kamar. Di situ loh mikirnya itu berkaitan dengan akidah. Enggak semuanya dicantumkan tapi di hadis ada. La taj'alu qabri idan wala buyutakum kuburan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan jadikan kuburan saya sebagai tempat perayaan. Nabi melarang. Dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Enggak pernah dipakai apa? Haji. Omah kok koyok tidak pernah dipakai ngaji. Berarti ngaji yang afdal di mana? Bukan di masjid. Setiap kali saya ada letupan, mungkin ada berbeda dengan pendapatnya orang, saya menghargai perbedaan. Tapi yang mau ngaji itu saya beritahu. Mengolok-olok orang lain tidak boleh orang ngaji itu. Yang ngaji diberitahu, ini lho Pak dalilnya. Maka bab ini menerangkan kembali lagi, walaupun persyaratan secara zahir itu sudah baik, sudah halal, namun tempat itu menjadi penting. Kalau kira-kira orang Surabaya, orang Sidoarjo mau menyembelih binatang, saya nanti kok ada nyembelih nang Malang, nang gunung mana itu Pak? Ada apanya segunung kami itu? Sampean kok apal Pak? Lalu meyakini di sana tempat yang baik itu tadi, baik tempat untuk berdoa, baik tempat untuk ngaji, baik tempat untuk sedekah, baik tempat macam-macam lah, baik tempat untuk menyembelih itu tadi. Maka dalam sisi pandangan akidah tauhid itu, tempat itu juga menjadi hal yang dibahas, karena orang tidak boleh merekayasa dalam pikirannya sendiri. Tempat yang afdol itu di mana? Termasuk di antara pikiran orang masjid, sholat di Masjid Ihsan ini dibandingkan dengan sholat di Masjid Ngampel, pahalanya banyak mana? Jawabannya sama. Kalau Jumat Pahing, Jumatan di sini dengan Jumatan di sana itu Masjid Ngampel, pahalanya lebih banyak mana? Jumat Pahing kok. Mohon maaf, tapi ada nggak orang punya pikiran kalau Jumat Pahing itu kesana itu lebih afdal? Ya, ada dalilnya nggak itu? Nah, di situ ya. Maka kalau tidak ada, ya kita tidak boleh merekayasa. Makanya kapan hari itu ngaji bulan apa itu sudah saya sebutkan. I'lam rahimakallahu anna yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ats-tsaniyah al-amalu bihi, ats-tsalitsa ad-da'watu ilaihi, ar-rabi'a sabru 'alal adza fihi. Itu maksudnya, wahai umat Islam, mudah-mudahan ketahuilah, mudah-mudahan sampean diberi rahmat Allah, kita itu wajib mengetahui 4 hal. 1, al-ilmu, pakai ilmu. Nah, di dalam ilmu itu ada 3. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam pakai dalil. Semuanya harus pakai dalil. Agama pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil pakai apa? Ya. Nah, ini juga begitu. Mengapa dalil boleh? Ada dalilnya. Ya, mengapa Jumat itu kita disunahkan baca ini, baca ini? Ada dalilnya. Nah begitu ya. Kemudian yang kedua, wal amalu bihi, menjalankan agama.
Yang ketiga ad-da'watu ilaihi, kewajiban mendakwakan agama. Yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, sabar kalau menjalankan agama itu kemudian disakiti orang. Ya, ada enggak orang menjalankan agama disakiti orang itu, Pak? Sakit tidak harus banyak fisik loh ya, bisa psikis juga ditekan itu menjalankan agama. Ada enggak orang menjalankan agama disakiti orang itu? Itu disuruh apa? Sabar. Itu Nabi itu disakiti, dimusuhi. Kapan hari saya pernah ngomong dan sekarang terulang lagi itu ya. Tapi saya pernah itu ceramah di mana itu ya. Mohon maaf saya ulangi itu ya. Mungkin jenengan pernah membaca itu beberapa menit videonya itu karena dipotong-potong sama orang-orang itu. Mudah-mudahan tidak salah paham. Mungkin di sini juga saya sudah ngomong, andai kata ada orang namanya Abdul Somad, ini petani kaya, dolan ke Singapura, disuruh pulang enggak kira-kira Pak? Abdul Somad kok? Saya ulangi, ada orang namanya Abdul Somad, orang Indonesia, petani kaya raya, dolan ke Singapura sak keluarganya, suruh pulang enggak? Nama bisa sama toh? Ada orang lain namanya Abdul Somad, Ustadz, Kiai, Mubalek, penceramah dan sebagainya, bolak-balik ngomong kafir-kafir, dolan sama keluarganya ke Singapura, suruh balik enggak? Yang disuruh balik itu Abdul Somadnya, tak karena yang nempel di Abdul Somadnya ini. Apa yang nempel di Abdul Somad? Islamnya itu yang enggak disukai. Ya. Kalau Abdul Somad naudzubillah min dzalik meninggalkan dia sebagai seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai jadi profesinya petani, mungkin tetap rono, silakan aja nggak apa-apa. Ini maksud saya kata Imam Dakwah itu tadi bahwa orang yang menjalankan agama itu ada kemungkinan diapakan? Disakiti. Bahkan di kitab Firqatun Najiyah kalau belum disakiti itu belum termasuk golongan orang yang selamat. Nah kalau sampean belum disakiti berarti sampean belum termasuk golongan yang selamat. Oh sudah. Oh ya selamat. Iya betul Pak. Itu bukan kalangan saya. Ada dalilnya. As-sabru 'alal adza fihi. Nah begitu. Sebelum dilanjut ada yang dibahas Pak? Ya. Nggih. Beberapa masjid di luar negeri itu asalnya dari tempat ibadah agama lain. Pun juga ada di Indonesia yang dari tempat ibadah agama lain dibeli oleh umat Islam. Ini bagaimana kalau menggunakan seperti kelembagaan? Tapi kalau syarat rukunnya itu memenuhi seperti Islam, konstruksi bangunannya kan sama, dindingnya sama, kayunya sama, temboknya sama, hanya fungsinya saja yang berubah. Ketika tidak ada kemudian di situ tanda-tanda atau mungkin di situ tidak ada berhala-berhala yang versi mereka dan sudah dinyatakan berfungsi berubah, ya nggak masalah. Bisa juga itu, ya tempat itu bisa berubah. Nah saya beri contoh, mudah-mudahan cocok ini ya. Ini ada tanah kosong 100 kali 100. Ketika tanah kosong itu boleh nggak dipakai layangan? Boleh. Dipakai orang ngaji bareng-bareng di situ boleh? Yang berpendapat sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha di lapangan boleh nggak dipakai sholat? Tapi begitu lama-lama tanah kosong tadi sama masyarakat ditetapkan sebagai kuburan, dipagari. Berubah nggak hukumnya? Berubah. Semula tanah kosong mencolot aja boleh Pak? Yang masih kosong tadi loh, boleh toh? Sekarang sudah kuburan, ada beberapa orang soleh-solehah dimakamkan di situ. Ada aturannya nggak masuk? Menyampaikan apa dulu? Salam. Boleh nggak mencolot begitu? Nggak boleh. Boleh nggak ngaji di situ? Nggak boleh. Jadi tanah itu juga bisa berubah hukumnya, tergantung mau difungsikan apa. Nah begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Gak masalah. Nah gitu Pak. Cukup ya? Oh ya. Tapi dikatakan bahwa ada masjid yang niatnya
Pak tadi ya, itu nggak boleh. Itu zaman Rasulullah kita tahu. Tapi kalau sekarang sulit. Orang mendirikan masjid bawahnya seperti itu, karena kita nggak tahu. Tapi pengelolaan masjid itu kan di kita, bukan di orang-orang munafik itu. Takmirnya kan ada di kita, pengelolaannya kan di kita, isinya kan juga dari kita. Apa taklim di masjid itu semuanya? Ini sunnah apa bukan? Tauhid apa bukan? Kan di kita. Konstruksi bangunannya sih sama saja, ya. Tapi kemudian isinya bisa berubah dari kita. Sesama saudara kita umat Islam, walaupun mungkin 1-2 ada perbedaan pendapat di dalam fikih mazhab, itu tidak masalah menurut saya, boleh. Dan saya berpendapat yang namanya masjid Hira itu sudah selesai pada zaman Nabi, tidak ada lagi masjid yang lain lagi. Wallahu a'lam. Gitu Pak Nggih. Nanti kita lanjutkan. Saya tadi yang kenangan mau menjelaskan perbedaan antara isti'adzah sama istighosa. Tapi nanti aja habis riyo besar ya. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah, diberikan rahmat barakah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.